Selamat malam guys, selamat malam sobat lanjut bersama-sama Samudra di acara yang kemana-mana lagi di mana kau bukan, di ekspedisi info merah wujud lagi spesial Pedia. Kali ini di malam hari ini Pedia akan menghadirkan sesuatu yang sangat fenomenal sekali, yaitu 7 permainan yang hits banget di kalangan para anak muda zaman sekarang. Permainan memanggil hantu. Namun saya perlu sarankan di sini untuk tidak melakukan di rumah apa yang saya sarankan atau Oke, kali ini langsung saja kita lama-lama langsung kita akan melakukan tutorial. Tapi sebelumnya saya ingatkan untuk Anda subscribe, silakan subscribe. Untuk Anda yang like, silakan like. Dan jangan lupa untuk subscribe, tekan tanda lonceng di samping Anda. Dan subscribe channel kami yang Anda. Oke, kita langsung ke tutorial kali ini. Langsung aja ke tutorial kita pada malam hari ini. Cekidot, ciao. Oke guys, langsung saja kita ke tutorialnya. Permainan apa saja yang hits di permainan yang dimainkan oleh anak zaman sekarang. Namun permainan ini juga bisa memakan nyawa juga. Jadi jangan pernah untuk meniru permainan yang akan saya bagikan pada Anda ini, karena ini bisa aja meneror kalian. Jadi kalau kalian nggak berani, jangan pernah coba-coba untuk bermain permainan ini, atau akan berakibat fatal. Oke, langsung saja kita langsung ke tutorialnya. Check result. Permainan pertama. Maaf guys, agak malam ini agak bermasalah kamera saya. Oke, langsung saja kita ke permainan pertama, yaitu Bloody Mary atau permainan uji nyali di depan cermin. Jadi ini siapakah Bloody Mary sebenarnya? Orang ini konon katanya adalah sosok hantu perempuan arwahnya tertinggal di dalam cermin. Kemarahannya timbul saat dia sadar kalau dia tidak akan dapat keluar dari cermin tersebut selamanya. Kemarahan yang akhirnya menjadi dendam kesumat yang membuahkan kejahatan permainan yang bisa bikin jantung berhenti berdetak. Ini sudah menjadi legenda di Amerika secara turun-temurun. Saya tidak sarankan untuk Anda memainkan ini, tapi ada cara khusus untuk memainkan ini. Namun jangan pernah lakukan ini ya. Jadi permainan ini harus dilakukan. Jadi bukan di sembarangan tempat. Cermin ini ada di ruangan lain. Waktu yang tepat untuk melakukan permainan ini pun harus pada jam 3 dini hari atau jam 3 pagi. Jadi asal muasal dilakukan permainan yang lainnya adalah untuk meminta suatu yang diinginkan agar terkabul. Ini sama aja dengan sugihan ya guys. Gue nggak sarankan untuk melakukan sugihan di sini. Permainannya bisa bermacam-macam. Di sini sebagian berhasil melihat penampakan hantu berlumuran darah tersebut, merasakan berbagai sensasi, yaitu dengan cara di sini. Caranya adalah dengan Anda berdiri. Kalau yang paling hits itu berdiri di kamar mandi yang ada cerminnya, lalu matikan lampu dan nyalakan lilin, lalu sebut nama Bloody Mary 3 kali. Dia akan muncul. Namun saya tidak menyarankan Anda untuk memainkan Bloody Mary ini karena cukup menyeramkan. Karena ini tidak hanya berdasarkan dengan cerita, namun konon cermin itu juga adalah sumber dunia lain. Jadi buat Anda yang nggak tahu, jangan pernah coba-coba di sini ya. Jadi saya sarankan untuk jangan pernah mencoba, sangat berbahaya sekali apalagi di malam hari, dan itu sangat mengganggu sekali dan ya terornya cukup. Oke, next kita ke permainan selanjutnya. Di urutan yang kedua
adalah papan Ouija yang dibuat. Ada tanda yes, ada no. Ada beberapa angka dan juga huruf. Mohon maaf guys kalau misalnya kamera saya kurang bagus suaranya ya, karena kita pakai kamera handphone. Oke, Ouija. Permainan Ouija sendiri, walaupun permainan ini sudah menjadi permainan horor kelas dunia, tapi belum dapat dipastikan negara asalnya. Permainan ini sebagian orang berpendapat bahwa negara asal permainan ini ada di Tiongkok asalnya, tapi ada juga yang mengatakan berasal dari Amerika. Itu yang dikutip dari Smithsonian Magazine. Ouija board pertama kali ditemukan pada tahun 1891 di sebuah toko mainan di Amerika. Toko mainan tersebut menjualnya dengan cara membuat suatu iklan yang berbunyi Ouija The Wonderful Talking Board. Hingga saat ini papan tersebut pun dapat ditemukan dengan mudah di toko mainan sesuai dengan fungsinya sebagai papan mainan biasa. Jadi fungsi aslinya memang tidak pernah diperuntukkan sebagai kegiatan mistis pemanggil arwah. Sebenarnya masih ada, tapi tidak dinyalakan untuk Anda. Juga bisa dibuat di kertas juga bisa. Namun permainan ini biasanya seperti permainan jelangkung, persis seperti itu. Jadi persis seperti itu. Namun berbedanya kita pakai sebuah permainan dari kayu atau dari board kan kayu atau bisa dari kertas juga bisa. Namun saya tidak menggunakan untuk permainan ini juga permainan dari permainan jangka Ouija. Ada juga yang kalau nggak bisa pakai itu pakai jangka Ouija. Namun saya tidak menggunakan untuk permainan ini karena ini permainan cukup mengerikan. Jadi jangan dicoba di rumah kalau nggak mau celaka ya. Oke. Next kita ke permainan selanjutnya. Di deretan ketiga Hororpedia ada baby blues atau bayi khayalan dalam permainan uji nyali. Bentuk dari permainan uji nyali ini hampir sama dengan Bloody Mary. Bahkan berdasarkan legenda masih terdapat hubungan antara baby blues dan Bloody Mary. Jadi masih ada hubungannya ya guys. Cuma ini dilakukan di kamar mandi. Jadi kamar mandinya itu kalau yang tadi kamar mandinya nggak terkunci nggak apa-apa. Tapi ini dilakukan di kamar mandi yang terkunci. Jadi dengan mantranya itu ya kalian tahu lah. Jadi seolah-olah kita seperti megang bayi. Lalu kita menyebutkan baby blues selama 13 kali. Karena dipercaya angka 13 itu memang angka yang horor banget. Jadi diucapkan 13 kali di depan kaca yang gelap sekali. Namun cahayanya hanya lilin dengan membawa gendongan bayi. Jadi cuma tangan kita cuma seperti menggendong bayi, namun ya kayak beneran di situ. Saya harap kalian jangan niru ya. Ini akan berwujud fatal karena sudah pernah ada youtuber yang pernah menirukan ini semua. Jadi jangan demi konten kalian memainkan ini sangat berbahaya sekali. Karena kalau kamu terlambat keluar dari kamar mandi, diciptakan akan ada sosok perempuan yang akan menampakkan dirinya di cermin, lalu dengan membawa bayi. Jadi kita nggak sadar kita bawa bayi, kita kayak berat gitu badan kita, lalu kayak berat itu tangan kita kayak memegang sesuatu. Jadi jangan ditirukan ya. Jadi itulah asal game. Oke, selanjutnya permainan closet game atau permainan nyali level dewa. Nah guys, sekarang kita tiba pada permainan horor closet game ini di Hororpedia 4. Jenis makhluk asal yang akan hadir saat dipanggil bukan hanya berupa hantu, tetapi bisa berupa termasuk iblis atau jin. Permainan uji nyali cukup sederhana, hanya perlu masuk ke dalam lemari kosong. Jadi jangan pernah masuk ke dalam lemari kosong kalau nggak pernah.
Jangan coba permainan ini dalam lemari kosong. Jadi kita masuk ke dalam lemari kosong dengan mematikan lampu, hanya menyalakan korek api. Kabar jadi di sini menyiapkan korek api lalu mengucapkan mantra. Ada mantranya di sini juga ya. Jadi kalau menyiapkan korek api juga nggak usah pakai mantra deh, mengucapkan hanya memegang korek api aja. Jadi sosok itu akan keluar, sosok gaib itu akan keluar dan tiba-tiba menyeret kalian. Jadi jangan pernah coba-coba. Ini sangat berbahaya sekali guys. Oke, langsung next, lanjut ke permainan kedua. Permainan uji nyali kedua ada. Permainan uji nyali selanjutnya adalah eskalator. Permainan ini dimainkan di sebuah lift atau eskalator atau lift ya. Maaf, lift. Jadi kalau kalian ke hotel atau kemana di mall, jangan pernah memainkan angka 4, 2, 6, 2, 10, 5. Itu adalah angka lantai sebenarnya. Jadi urutannya adalah 4, 2, 6, 2, 10, 5. Atau tombol eskalator akan berhenti ke lantai 5 dan akan ada sosok perempuan yang akan masuk. Jadi kalau udah masuk, kamu dilarang melihat atau berbicara dengan dia atau kamu akan celaka. Di sini sangat mengerikan sekali, atau kamu akan diikuti. Ya itu dia. Jadi jangan pernah memainkan permainan ini. Next, lanjut ke permainan Derry Bones. Derry Bones atau permainan bermain petak umpet dengan makhluk astral. Namun ini kalau yang terkenal, permainan ini terkenal dengan permainan ya seperti korek api di dalam lemari itu, Derry Bones. Jadi petak umpet sama makhluk halus tapi tidak memakai satu benda apapun. Jadi dimainkannya permainan ini dimulai dari jam 12.01 sampai jam 3 di dalam dini hari di dalam kamar mandi, menyalakan lilin dan korek api, kemudian ucapkan mantra, saya sadar akan kehadiranmu dan saya menyambutmu ke rumah saya, datanglah sekarang. Itu adalah mantranya. Jadi ini sudah jelas permainan ini berbahaya. Jadi kalau ini resikonya sangat luar biasa, jadi harus hati-hati. Tanggung jawabnya pun juga luar biasa. Jadi saya kalau kalian udah melakukan itu segera sembunyi, itu yang menyebabkan. Lalu ada lagi permainan lagi yang mirip dengan permainan petak umpet dengan makhluk astral. Ada lagi One Man Hide and Seek atau permainan uji dikenal sebagai permainan di Jepang yang disebut Hitori Kakurimbo. Hitori Kakurimbo ada permainan yang dimainkan dengan menggunakan boneka yang diisi beras. Lalu permainan itu harus diisi dengan rambut kalian. Tujuannya supaya si boneka ini mencari kalian. Jadi pertama kalinya yang sembunyi harus bonekanya dulu, baru kalian yang nanti akan dicari oleh bonekanya. Jadi pertama kalian harus ada di sana, taruh itu di tempat di sebuah bak mandi. Lalu kalau boneka sudah ditaruh di bak mandi, nanti akan ada reaksinya. Dia akan menghilang secara tiba-tiba dan kalian harus mencarinya. Kalau tidak, dia akan mencarimu. Jadi boneka ini ditaruh rambut kalian, lalu diikatkan pisau di bagian tangannya dan diikatkan kunci. Jadi ada kuncinya guys, jadi nggak main-main. Jadi ini diikatkan kunci, tujuannya untuk membuka pintu dunia lain di situ. Permainan ini dilakukan di kamar mandi, jadi harus ada bak mandi gitu, taruh di situ. Jadi inilah permainan buat anda sekalian. Sama seperti Jelangkung juga dimainkan juga di malam hari kan, namun dimainkan dengan
orang dimainkan dengan angka yang ganjil. Yaitu teman kalian harus ganjil, jadi nggak boleh genap. Itu kan permainan jelangkung itu sama aja seperti itu. Tapi pada intinya, pada dasarnya adalah apapun permainan yang berwujud memainkan atau memanggil roh itu sangat berbahaya. Apapun permainannya itu sangat berbahaya, dan bisa saja kalian ketempelan di situ dan bisa memakan korban juga. Mereka tidak bisa membunuh, tapi akan mengacaukan otak kita. Jadi kalau orang main itu kalau nggak sakit terus meninggal, ya gila, bunuh diri. Itu yang paling mengerikan. Oke guys, cukup sampai di sini. Itu dulu Hororpedia yang saya berikan pada Anda. Next kita kembali ke kamera utama. Kamera utama. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk share video saya sebanyak-banyaknya di teman kalian. Mungkin ada yang belum tahu, nah share di teman kalian. Ini Hororpedia bukan untuk menakut-nakuti kalian, tapi untuk memberikan kalian wawasan horor yang sangat luar biasa. Jadi akan banyak pelajaran di sini, akan banyak storynya di sini juga. Jadi saya tidak hanya menampilkan video saja di sini, tapi saya menampilkan beberapa cuplikan mitos-mitos yang akan saya hadirkan di sini. Namun jangan lupa juga akan ada penelusuran saya di tempat-tempat angker lainnya. Jadi kalau Anda punya misalnya ada rekomendasi Anda di tempat-tempat angker, langsung aja kirim alamat Anda. Alamatnya di mana? Langsung kirim di kolom komentar ya. Kalau ingin meminta bantuan kepada saya atau ingin memberikan rekomendasi tempat-tempat angker, bisa juga melalui via WA saya yang nomornya sudah saya cantumkan di deskripsi saya. Jadi bisa langsung di deskripsi saya. Jadi bisa melalui WA, bisa melalui telepon, bisa melalui SMS. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya ingatkan untuk jangan lupa berdoa di saat tidur atau berdoa dimanapun Anda berada, karena doa akan melindungi kita dari hal-hal yang jahat. See you, bye guys. Bertemu lagi bersama saya kembali di episode selanjutnya di Ekspedisi Merah wujud lagi. See you, bye guys. Episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.